inilah perlu dari seluruh ketua partai politik sendiri untuk secepatnya menentukan pilihannya. Siapa yang akan didukung nantinya harus secepatnya, terutama untuk mendukung calon presiden. Memang perlu hati-hati ya, karena sesungguhnya PAN itu sendiri juga sudah terpecah belah. Kemungkinan PAN pasti akan mendukung PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Selamat sore teman-teman. Nah, hari ini kita kembali lagi di channel Mr. Puisi. Nah, pada sore ini kita akan membahas lagi tentang politik. Tentunya saya tidak sendirian karena saya butuh masukan dan obrolan-obrolan seru dari Mr. Puisi. Kita sambut Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, sore ini kita akan membahas tentang PAN bingung kadernya membentuk Relawan Amanat Indonesia. Nah, kira-kira apa ini yang mendasari terbentuknya Relawan Amanat Indonesia ini sendiri, Mr. Puisi? Terima kasih. Kali ini akan dibahas mengenai Partai Amanat Nasional yang dikomandani oleh Bapak Zulkifli Hasan, di mana Pak Jul saat ini adalah Menteri Perdagangan. Yang mana Pak Jul ini cukup dekat dengan Pak Jokowi. Karena di dalam mengelola perdagangan, menstabilkan harga-harga di pasaran, Pak Jul ini cukup berhasil. Sehingga kedekatan dengan Pak Jokowi juga cukup baik. Yang mana sesungguhnya Pak Jul ini telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN, P3, dan Golkar. Tujuannya apa? Sesungguhnya PAN ini tujuannya ingin menunjuk atau memilih Bapak Ganjar Pranowo untuk dicalonkan menjadi calon presiden melalui koalisi Indonesia Bersatu tersebut. Tetapi ternyata Bapak Ganjar itu dideklarasikan oleh Ibu Megawati, oleh PDI sendiri, karena ketakutan bahwa terjun terus ratingnya Pak Ganjar, sehingga cepat-cepat dideklarasikan. Ya nyatanya setelah dideklarasikan, rating Pak Ganjar rebound kembali, dia naik kembali. Artinya Pak Jul ini ingin menjagokan Pak Ganjar Pranowo sejak lama. Ya, betul. Tetapi sampai hari ini tidak juga mendukung, tidak merealisasi, belum mendukung Pak Ganjar, karena udah jelas Pak Ganjar ini sudah dideklarasikan oleh Ibu Megawati. Sehingga tarik ulur, akhirnya justru duluan P3 yang mendukung PDI dan mendukung Pak Ganjar sendiri sebagai calon presiden. Pak PAN sendiri belum. Nah, itulah menyebabkan kader daripada PAN itu membentuk Relawan Amanat Indonesia. Yang disingkat dengan ANIES. Nah, itulah membuat PAN itu grogi. Kalau nggak salah yang mendeklarasikan itu Pak Sahrin Hamid ya, kalau nggak salah. Nah, ya. Pak Sahrin ini adalah merupakan kader PAN yang cukup ternama juga sebelumnya. Walaupun dia sekarang menjadi anggota PAN, dia mempunyai inisiatif untuk menekan Partai Amanat Nasional sendiri untuk mengikuti relawan yang dia bentuk, yang namanya Amanat Indonesia. Amanat Indonesia. Ternyata sudah dideklarasikan, malah Pak Anies sendiri memberikan sambutan pada saat itu. Nah, inilah menyebabkan kebingungan daripada PAN itu sendiri, sehingga salah satu
anggota DPR dari PAN menyatakan bahwa deklarasi relawan amanat Indonesia tidak ada kaitannya dengan PAN itu sendiri. Dan PAN sendiri pun tidak mungkin akan terpengaruh oleh relawan ini. Tidak mungkin dia terpengaruh dan kemungkinan juga akan mendukung Pak Anies juga. Walaupun relawan amanat Indonesia ini udah jelas-jelas dibentuknya untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, tekanan politik seperti ini belum tentu akan diikuti oleh Partai Amanat Nasional itu sendiri. Sehingga inilah perlu dari seluruh ketua partai politik sendiri untuk secepatnya menentukan pilihannya. Siapa yang akan didukung? Nantinya harus secepatnya, terutama untuk mendukung calon presiden. Ya. Nah, kalau untuk mendukung calon wakil presiden, nah itu bisa di last minute nanti lebih baik daripada mendukung hari ini. Nah, untuk itulah kiranya juga Partai Golkar juga harus cepat-cepat siapa sih yang mau didukung. Nah, takut-takut juga nanti karena lama-lama nggak dukung, ada lagi relawan Golkar mendukung partai lain. Nah, inilah kiranya perlu ada kecepatan berpikir untuk ketua partai itu sendiri untuk cepat-cepat mendukung capres siapa sih yang akan didukung. Sehingga tinggal menunggu wakil presiden yang akan dipilih oleh setiap calon presiden yang akan datang. Nah, itulah sehingga memang perlu hati-hati ya, karena sesungguhnya PAN itu sendiri juga sudah terpecah belah. Pak Amin Rais sendiri membentuk Partai Umat. Nah, sekarang ada lagi relawan amanat Indonesia. Nah, itulah menyebabkan nanti PAN itu akan tergerus suaranya. Kemungkinan juga nanti untuk selanjutnya nanti di parlemen juga akan menyusup partai PAN ini bisa mengikuti P3. Nah, itulah yang sesungguhnya dikhawatirkan oleh para pimpinan partai politik saat ini. Mr. Puisi. Jadi kenapa landasan bisa terbentuknya relawan amat Indonesia ini sendiri dikarenakan PAN sendiri itu masih belum bisa memberikan suaranya kepada calon presiden tahun 2024 ya Mr. Puisi ya. Nah, Mr. Puisi, kalau kita udah melihat kadernya ini kan mendukung Bapak Anies Baswedan. Nah, kira-kira ada kemungkinan nggak ya kalau PAN sendiri juga akan mendukung Anies Baswedan ke depannya nanti, mengikuti kadernya tersebut? Rasanya kedekatan Bapak Jul ini dengan Presiden Jokowi, kedekatan juga dengan Ganjar Pranowo, kedekatannya juga dengan Bapak Prabowo, rasa-rasanya tidak mungkin PAN akan mendukung koalisi perubahan. Ya, kemungkinan sendiri menurut prediksi dan analisa para politikus di negeri ini, kemungkinan PAN pasti akan mendukung PDI Perjuangan. Ya, walaupun PDI Perjuangan dengan kokoh mengatakan bahwa silakan mendukung PDI Perjuangan tanpa membuat deklarasi untuk berkoalisi. Karena apa? PDI Perjuangan sudah cukup kuat untuk mengusung calon presiden dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi kemungkinannya sangat kecil ya Mr. Puisi untuk PAN sendiri ini akan mengikuti kadernya atau relawan amat Indonesia ini untuk mendukung Bapak Anies Baswedan. Nah, demikian teman-teman perbincangan kita tentang PAN yang kadernya telah membentuk relawan amat Indonesia yang akan mendukung Bapak Anies Baswedan. Dan buat teman-teman sekalian, kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya, percakapan yang lebih seru lagi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tepuk tangan.